Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Rosina Barat, and I can explain interpreting project 2. And this is about the first video. What about what is the nation? What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to formally define the Upaya untuk nation as a mendefinisikan secara political formal concept dates bangsa back sebagai to sebuah konsep 1882 politik when French sudah ada philosopher sejak and lama. historian Sampai Ernest tahun Renan published his 1882 seminal ketika essay filsuf entitled Prancis What is a dan Nation? sejarawan Ernest Renan menerbitkan In this karyanya, essay, esai Renan penting defines the berjudul Apa nation itu Bangsa? as a Dalam esai, large-scale Irnal solidarity mendefinisikan constituted by bangsa the feeling sebagai and bentuk sacrifices solidaritas that one berskala made in the besar, past and of those that dengan one is dibentuk dengan separated to make in perasaan the dan future. pengorbanan seseorang dibuat di This masa lalu explains why dan Renan yang believes satu that if itu we are to dipisahkan imagine the untuk dibuat nation di as masa good and depan. worthy of continuous Ini sacrifice, menjelaskan we must mengapa realize Rizal that percaya it bahwa jika necessarily kita entails membayangkan a negara itu process of sebagai forgetting. negara yang baik dan layak untuk This is pengorbanan because, for terus-menerus Renan, kita, the efforts to harus maintain menyadari bahwa hal national ini unity, tentu saja either in memerlukan the name sebuah of civic proses or ethnic melupakan. nationalism, Hal ini involve acts dikarenakan of adanya violence usaha and dari subsequent pihak luar untuk memperoleh persatuan nasional, forgetting. baik atas nama nasionalisme sipil atau Based on the etnis initial melibatkan conception of a tindakan nation kekerasan developed by selanjutnya. Renan, scholars have Pengertian come up with a bangsa more formal berdasarkan definition of the konsep awal nation, sebuah negara namely, yang telah a dikembangkan community oleh of people para formed on the sarjana Renal basis of a telah combination of menghasilkan shared definisi features yang such lebih as formal language, tentang suatu history, bangsa, yaitu ethnicity, suatu culture, and komunitas territory. orang-orang dibentuk atas dasar Put gabungan differently, dari a fitur nation is the collective bersama identity of a seperti group of riwayat people bahasa, understood as suku, defined by bangsa, language, budaya, dan history, wilayah. Dengan ethnicity, kata lain, culture, and territory. suatu bangsa adalah identitas And for kolektif this suatu reason, kelompok a masyarakat. nation is generally Dipahami more overtly sebagaimana political than didefinisikan an oleh ethnic group. bahasa, In fact, sejarah, many seni, scholars etnis, consider budaya, it dan as a wilayah, dan fully karena alasan localized inilah or suatu bangsa institutionalized adalah ethnic umumnya group. lebih bersifat politis daripada kelompok Later on, the etnis. famous political scientist Benedict Anderson Sebenarnya banyak views the sejarah yang nation menganggapnya as an sebagai imagined penuhnya community. mobilitas atau dilembagakan kelompok For etnis. Anderson, the Definisi nation bangsa is an imagined dijelaskan. political community Kemudian that is pada culturally ilmuwan imagined politik as terkenal, both Benedict inherently Andrews limited and memandang bangsa separate. sebagai komunitas yang As we can dibayangkan. see, there are four key elements in this definition. Komunitas politik yaitu First, budaya the nation is dibayangkan imagined sebagai sesuatu simply yang because secara members of any particular interim, nation terbatas, will dan never meet berdaulat. most of their fellow Seperti yang members, bisa kita yet lihat in the ada minds 4 of each kunci lives the elemen image dalam of a definisi communion. ini. Pertama, bangsa Second, dibayangkan the nation is secara imagined as limited sederhana because it karena has anggota finite, yet negara sometimes tertentu tidak elastic, akan pernah bertemu boundaries dengan beyond which sebagian other besar nations teman-temannya. lie. Yang kedua, anggota masih dalam pikiran Third, masing-masing, the nation is gambaran imagined as persekutuan sovereign mereka. because the concept of the nation Dan yang itself ketiga, was bangsa born in an dibayangkan age berat when karena the konsep Enlightenment bangsa itu and sendiri lahir Revolution pada were suatu destroying zaman the di mana legitimacy of the divinely ordained, pencerahan dan revolusi hierarchical menghancurkan monastic realm. legitimasi ditabiskan secara Finally, ilahi, the nation is ditabiskan imagined as being a sewilayah community destinasi hierarki. because, Akhirnya bangsa regardless of the dibayangkan actual sebagai komunitas inequality and karena terlepas exploitation dari that may kesenjangan prevail within kualitas each, sebenarnya, the nation yang is dipahami conceived as sebagai deep, garis horizontal horizontal yang comradeship. lebih dalam dalam persahabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and this is the second video about interpreting, and this is all about syntax. Sinteks adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sinteks khusus yang memberitahu cara pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat dimunculkan terlebih dahulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimatnya dapat dipahami dan koheren. Berhati-hati dalam campur adukan sintaktik dengan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita uraikan definisi ini.
Sintaktik, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaktik untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian dasar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan SVO, subjek, kata kerja, objek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja terlihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaktik, tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. So, Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaktis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada grafik, Anda dapat melihat bahwa setiap kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagian kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata ini dikelompokkan bersama untuk memerlukan bagian kalimat. Fun fact, SVO is not the only word order structure. Other languages. Okay, and this is the second video about syntax. Syntax adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam bahasa yang berbeda. Setiap bahasa memiliki sintaktik khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana dari kalimat dimunculkan terlebih dahulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara, menulis, dan sehingga kalimatnya dapat dipahami dan koheren. Berhati-hatilah dalam mempercampur adukan sintaktis atau semantik dan diksi. Ini membentuk tulang punggung konstruksi kalimat, jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintaktik, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengungkapkan makna tertentu, dan semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan fokus pada sintaksis untuk video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja selalu ada pengecualian, tetapi sebagian besar waktu, kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan SVO. Kata kerja, objek, dan subjek. Seperti dalam anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki, kata kerja terlihat, dan objek di luar. Gambar ini adalah pohon sintaktis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memetakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menemukan pohon sintaktis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Pada grafik, Anda dapat melihat bahwa kalimat tersebut dipecah menjadi bagian-bagiannya kata kerja, kata benda, artikel, dan preposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menentukan bagian kalimat mana yang frasa kata benda, frasa preposisi, atau frasa kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memvariasikan urutan kata dan bahkan menyertakan komponen tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaks, subjek adalah kucing, kata kerja adalah duduk, dan objek mat. Gambar adalah cara lain di mana sintaksis dapat dituliskan. Diagram ini mengambil kalimat anjing itu mencintai gadis itu, dan bagiannya menjadi beberapa artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja sama seperti sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjek adalah anjing, kata kerjanya adalah dicintai, dan objek adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaktis tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk lebih memahami strukturnya.
Kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Penggunaan tambahan untuk pohon sintaksis adalah setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat dapat diuraikan dengan memetakannya seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mendengar kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti perintah SVO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat itu dapat membantu Anda untuk meletakkannya. Kata-kata dalam urutan SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang sedang dikatakan. Mari kita rekap. Sintaksis adalah struktur kalimat. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. Yang ketiga, semantik adalah makna yang terungkap dari kata-kata yang digunakan. Yang keempat, pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami makna kata. Jika Anda merasa bermanfaat, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Okay, so now the last video. For almost a decade, scientists chased Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua tercepil di China. Akhirnya mereka menemukan di sini pada kelelawar di Gua Situ. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 di antaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SRS, MRS menyebabkan MRS, dan SARS-CoV menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan zoosma, yaitu infeksi ringan, tapi sangat menular pada hidung dan tubuh. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Mudah menular tetapi berdampak. Virus yang ketujuh penyebab COVID-19 memiliki kedua fitur, mudah menular tapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup. Saat banyak orang berdekatan, udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensi membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, yang memungkinkan virus menancap perlengkapan sel inang untuk mereplikasikan gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen di RNA. Semua virus hanya bisa berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasikan dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi, seperti yang dimiliki oleh virus DNA, sehingga sangat virus mungkinkan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun, sebagian menjadi virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus yang menyebabkan epidermis Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Saat ini tubuh manusia virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru.
Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar yang memiliki lebih banyak gen. Ini merupakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk menyediakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus NML lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk melakukan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit untuk dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tahu bahwa berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui oleh virus corona. Kita belum fokus pada pengobatan virus yang menyebabkan selesma. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui virus corona, epidemi, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MRS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatan selesai diuji coba. Saat ini kita terus melanggar batas standar hewan. Beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak masih sampai menghancurkan. Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at ted.com/graduation.